Pemirsa, bagaimana agar jangan sampai pengendara menjadi penyebab kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan bermotor? Apa aturan dan sanksi jika dilanggar? Kita akan berbincang dengan VP Public Relations PT KAI, Joni Martinus melalui sambungan virtual. Selamat siang, Pak Joni. Selamat siang semuanya, selamat. Terima kasih Pak Joni telah bergabung bersama kami di Newsline. Sebelum kita membahas terkait bagaimana antisipasi dari masyarakat agar menghindari kecelakaan di perlintasan kereta api, kami ingin update dulu Pak, sejauh ini update dari kecelakaan kemarin, apa langkah-langkah yang sedang diambil? Masihkah dilakukan sterilisasi di area perlintasan tersebut atau seperti apa Pak update-nya? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi saat ini kami dapat sampaikan bahwa seluruh perjalanan kereta api ya yang melintasi lokasi itu sudah normal, sudah seperti sedia kala. Kemudian memang pasca kejadian tersebut ya kecepatan kereta api sempat kita batasi. Jadi kereta api sempat terganggu perjalanannya, kemudian sempat kita batasi kecepatannya secara bertahap mulai dari 5 km per jam. Kemudian kita naikkan kecepatannya 10 km per jam, lalu kemarin itu 20 km per jam, dan kemarin sore semua kereta api sudah bisa berjalan normal di lokasi tersebut. Jadi dan pihak kami masih terus berupaya ya menyempurnakan merecovery semua prasarana yang ada di situ, seperti misalnya peningkatan jembatan, kemudian juga perbaikan-perbaikan yang kita anggap perlu untuk lebih memastikan lagi operasional kereta api di sana. Baik. Jadi alhamdulillah Mas, bahwa sampai dengan sekarang ini semua perjalanan kereta api itu sudah normal. Baik, sudah perjalanannya normal, namun upaya recovery untuk mempercepat ini perbaikan masih terus diawasi dan dilakukan. Pak Joni, tapi informasi yang sampai ke redaksi Metro TV sebenarnya di perlintasan tersebut bukan kali itu saja terjadi kecelakaan, tapi pernah beberapa kali juga terjadi kecelakaan di sepanjang rel kereta tersebut. Apa sebenarnya evaluasi yang bisa diambil Pak dari kejadian-kejadian tersebut Pak? Apa penyebabnya? Ya, tentu kalau kita bicara perlintasan sebidang ya Mas ya, memang banyak hal yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah pastikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ya, apabila pengguna jalan raya menjelang berhadapan dengan jalan rel, maka wajib untuk berhenti. Jadi wajib untuk berhenti di rambu tanda stop, apalagi itu jelas yaitu adalah perlintasan sebidang yang resmi, yang ada rambu-rambunya yang dijaga. Maka kami menghimbau ya agar patuhi rambu-rambu di situ. Artinya wajib untuk stop dulu, stop, berhenti, kemudian tengok kanan kiri, kemudian apabila aman baru melintas. Kemudian yang kedua, kita ingin bicara tentang aturan ya, karena memang ketika kita ngobrol tentang perlintasan sebidang antara perpotongan antara jalan kereta api dan jalan raya itu sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan di pasal 114 yang menyatakan bahwa pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, maka pengemudi jalan raya itu wajib berhenti ketika sirine sudah berbunyi, ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, atau ada isyarat lain yang menyatakan dia harus berhenti. Kemudian poin B-nya adalah wajib mendahulukan jalannya kereta api. Dan poin C-nya adalah memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas di jalan rel. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita pahami bahwa cara yang efektif agar keselamatan pengguna jalan raya itu terjamin, kemudian juga keselamatan perjalanan kereta api itu terjamin adalah dengan cara berperilaku disiplin, mematuhi aturan lalu lintas yang ada di sana. Baik. Jadi sekali lagi bahwa kedisiplinan pengguna jalan raya ini sangat dibutuhkan ketika
menghadapi perlintasan sebidang seperti itu. Baik, ketika sudah ada sirine, sudah ada peringatan, kemudian pengguna jalan ini benar-benar harus memperhatikan karena ada sejumlah undang-undang pasal-pasal yang sudah diatur terkait dengan hal tersebut. Pak, kami mau update lagi. Yang kami terima informasinya juga bahwa sejak kejadian kemarin karena itu menimpa truk dan kereta, akhirnya di sana juga diberlakukan peraturan truk tidak boleh melewati perlintasan tersebut, Pak, karena rawan nyangkut katanya. Apakah benar demikian informasi tersebut, Pak Joni? Mungkin ini bisa dikomunikasikan juga dengan teman-teman dari unit lain ya, misalnya dari teman-teman dinas perhubungan, atau dari unit-unit lain yang terkait. Namun kami dapat pastikan bahwa setiap pengendara jalan raya itu harus berhenti dulu ketika sinyal sudah berbunyi. Nah, apakah nanti setelah pasca kejadian ini akan ada pelarangan misalnya truk atau jenis-jenis kendaraan tertentu yang tidak boleh melintas, tentu ini harus ada konfirmasi dengan pihak-pihak yang lain dulu yang terkait tentunya. Ya, Pak Joni, terakhir, ini juga banyak yang menggelitik pertanyaan masyarakat karena banyak yang kemudian berkomentar atau bertanya ketika sudah melihat ada kepala truk, kenapa keretanya tidak langsung berhenti mendadak? Kalau secara awam, apakah memang kereta itu bisa berhenti dalam waktu cepat begitu Pak? Atau memang justru harus berhenti dari jarak yang lebih jauh dengan perhitungan waktu yang lebih lama? Atau seperti apa sebenarnya Pak untuk menjawab pertanyaan masyarakat tadi Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi karakteristik kereta api itu ya, ini perlu kami sampaikan bahwa karakteristik kereta api itu merupakan suatu kendaraan yang secara teknis pengeremannya membutuhkan jarak dan waktu yang betul-betul memiliki space sehingga pengereman kereta api itu bisa berhenti dengan sempurna. Nah, jarak dan waktu pengereman ini tentu juga ditentukan dengan atau dipengaruhi dengan panjang rangkaian, kemudian berat muatan dan juga kecepatan kereta api, Mas. Jadi memang dibutuhkan ya banyak item yang dibutuhkan, banyak faktor yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman kereta api itu. Artinya kereta api tidak bisa serta-merta mengirim secara mendadak. Harus ada akselerasi di situ yang dipengaruhi oleh jarak, waktu, kemudian panjang rangkaian, berat muatan dan kecepatan kereta api itu sendiri. Nah, dengan kecepatan yang tinggi kereta api itu seperti kejadian tersebut tentu tidak akan bisa, tidak secara teknis tidak memungkinkan untuk berhenti mendadak. Dibutuhkan akselerasi waktu, dibutuhkan jarak ya yang memadai untuk bisa berhenti. Tapi dapat kami sampaikan juga bahwa ketika kejadian tersebut kami mendapatkan rekaman masinis tersebut sudah berusaha untuk secara maksimal mengurangi resiko yang terjadi ketika ada benturan. Jadi ada pengurangan kecepatan yang sangat maksimal dilakukan oleh masinis. Baik, kami sudah tangkap poinnya, artinya memang tidak bisa dilakukan pengereman mendadak dengan jarak yang begitu dekat, tapi artinya kerjasama dari para pengendara yang melintasi rel kereta ini juga menjadi kunci penting begitu Pak Joni Martinus agar kecelakaan tidak terjadi kembali di perlintasan kereta api. Sekali lagi terima kasih atas konfirmasinya dan sosialisasinya kali ini di Newsline bersama kami VP Public Relation PT KAI, Joni Martinus telah bergabung bersama kami di Newsline.